Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kang Wiwit, lagi-lagi Kang Wiwit terus tiap hari Kang Wiwit. Walaupun sebelahnya bukan selalu Rian Sugondrong ya, tapi Kang Wiwit selalu ada untuk memecahkan gelas. Ya, memberi rekomendasi solusi dari Dulur Maragon TV. Nah, Kang Wiwit ya, sehat Kang Wiwit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat di rumah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga saya juga sehat di rumah Kang. Nanti tanya balik mana sih. nih? Keluarga yang mana? Ada yang dari orang tua sama keluarga, istri dan anak. Ya, ada dua berarti benernya. Ya. Iya. Karena biasanya orang yang nanya gimana keadaan keluarga dia lagi udah baik-baik saja. Oh, biasanya. Gitu. Tapi baik-baik saja sih. Ya betul, makanya Anda berani nanya keluarga Anda baik-baik saja, kemana kabar? Gitu. Oh, mun saya baik-baik saja kalau nggak akan mungkin berani nanya. Sok cobain. Oh, dendam berarti sih kan. Ya, bukan itu sebenarnya masalah. Ya, siap. Nah, jadi ini mah bukan pertanyaan dari Dulur Maragon TV-nya, tapi ini mah ada apa ya? Kegelisahan, ada ketakutan, keresahan nih dari saya pribadi. Karena ada selintingan-selintingan yang membicarakan tentang pubertas kedua. Oke. Nah, dan itu teh bisa menjadi suatu bencana ya dari mahligai rumah tangga. Baik. Nah, Kang Wid, bagaimana nih cara supaya kita bukan terhindar sebetulnya, lebih mengantisipasi agar bencana yang dari pubertas kedua ini bagaimana, Kang Wid? Jadi sebetulnya sebelum saya merekomendasikan solusi atau tips juga, kita harus tahu dulu definisi dulu pubertas kedua. Oh iya, betul. Dan apa penyebabnya? Oke. Gini, tidak semua laki-laki itu mengalami pubertas kedua. Kalaupun memang itu ada ya. Karena pubertas kedua itu merupakan dampak psikologis dari keadaan di mana satu karirnya dia udah settle. Oke. Yang kedua ya, merasa bahwa apalagi sih yang gue cari gitu kan, anak udah gede gitu kan. Terus mohon maaf, karena rumah tangga udah lebih dari 10 tahun biasanya kan. Kalau pubertas kedua berarti sudah nggak ada lagi hal-hal yang menarik dan asik gitu kan. Sudah mulai masuk titik zona nyaman, zona aman, kadang-kadang cinta udah nggak ada, yang ada malah terbiasa. Oke. Jadi bukan karena saya nggak mau pisah, itu bukan karena saya cinta banget sama kamu, tapi kan saya sudah terbiasa tiap bangun lihat kamu. Oke. Kan ketika berpisah pun karena udah terbiasa tadi. Nah, karena semuanya sudah tanda kutip sudah biasa, muncul ego. Ya, ego laki-laki khususnya selalu ingin, kan laki-laki itu dibentuk dengan challenge, dengan tantangan ya. Kalau hidup sudah tidak menantang lagi, sok nangan masalah, nantang diri sendiri gitu kan. Mulai ada kata coba bayangin. Karir udah settle, udah dihormatin dong. Yeah. Keuangan sudah lumayan lah, ritmenya bisa diikutin gitu kan. Terus juga waktu sudah mulai fleksibel karena udah nggak ngurus anak lagi. Sehingga kadang-kadang begitu ada godaan sedikit masuk, nah mulai itu ada naon deui-nya gitu tah. Si kata-kata naon deui-nya ini ada 3 penyalurannya. Naon deui-nya itu bisa lewat hobi. Itu lebih positif. Ya. Dia biasa perhatikan aja usia 42 tahun ke atas gitu ya. Kalau udah dia punya hobinya lebih menggila, lebih serius biasanya ke hobinya tuh. Jadi hobi itu lebih positifnya. Ya, kalau hobi karena itu merupakan pembuangan energi negatif bagi seorang manusia. Hobi nak kawin. Loh, kalau hobinya kawin bagus kok ke istrinya. Bagus ke istrinya. Kalau ke istrinya kan ibadah, pahala. Tapi kan tidak semua menerima itu. Enggak, kawin itu ke istrinya. Oh, kawin ke istrinya. Maksudnya hobi. Kan kawin sama nikah beda. Ya. Kawin itu kan gerak biologisnya namanya kawin kan. Nah, perkawinan itu menghalalkan si gerakan itu. Kalau ke istri sih nggak masalah. Makanya kadang-kadang kenapa pagubaya terjadi, karena satu dia sudah merasa tanda kutip jenuh. Dia dengan pasangannya. Ya, coba Kang Rian juga tiap hari makan nasi terus kan ada jenuhnya juga. Kurang variasi gitu kan. Bukan berarti menyamakan wanita dengan nasi, bukan. Cuman ketika udah sampai level itu, maka dia kadang-kadang naon deui-nya gitu kan. Maka kalau naon deui-nya itu tuh disalurkan dengan hobi, itu bagus ya. Hobinya tuh lebih ke hobi yang sifatnya ekspresi. Contoh misalkan hobi motor lah, jual beli tanah lah ya. Nah, hobinya itu ngumpulin emas lah, kan itu bagus ya. Bagus banget itu. Nah, yang kedua, naon deui-nya itu adalah ketika kok perasaan hidup itu kurang tertantang nih. Tahu nggak Kang Rian? Kalau orang sudah kaya banget, mainannya tuh bukan lagi healingnya, bukan di hotel, bukan lagi di resort, bukan. Tapi kepadaan. Kok berenang dan ikan hiu. Serius. Kenapa? Karena dia merasa semua hidupnya mudah banget sih. Semua melayani saya. Mau makan apa tinggal gini ada semua. Bayangin coba Kang Rian mungkin sekarang nginep di hotel bintang 5 suatu hal yang luar biasa. Iya dong. Bayangin kalau tiap hari coba nginep jadi basi, jadi hambar. Benar. Maka dia pengen merasakan hidup itu kayak gimana. Ya udah disimpan di ujung tanduk, yaitu apa?
menantang maut biasanya kan, senangnya ekstrim gitu kan. Atau ketiga nih, mulai beli satu hal yang dulu belum kesampaian. Dulu waktu kecil senang mobil sport, nggak kebeli, akhirnya duit ayah beli mobil sport, gitu kan. Termasuk mohon maaf ya, tipe perempuan. Bahulah tipe jika kita terbenang, segan akhirnya menang. Nah, tadi makanya naon dirinya itu bisa bahaya. Maka dari itu saran saya sebelum mencapai usia 40 tahun laki-laki itu wajib punya hobi. Ya syukur-syukur hobinya tuh ya misalkan tahajud ya, gitu kan, kajian, ibadahnya, atau minimal ngumpulkan emas, logam mulia, gitu. Apa atau satu lagi nih yang lebih luar biasa. Ada sebuah perkataan dari guru saya ngomong gini. Laki-laki ketika dia bisa mencapai kemapanan finansial, yang jadi impian dia adalah membahagiakan istrinya. Betul. Semua laki-laki yang benar itu pasti membahagiakannya. Cuman sayangnya nih perempuan ketika dia punya materi seolah dia nggak butuh laki-laki. Nah itu yang bahaya. Nggak ketemu kan ya kan? Nah kebayang nggak ketika dia usia 42 tahun dia hobi nggak punya, istri juga kerja. Kira-kira usia 40 tahun si istri juga kan mungkin karirnya sudah mulai settle kan, sudah mulai banyak tanggung jawab. Sehingga saya tanya, kualitas dia kalau tidak dijaga minimal dengan sebulan sekali kencan, gitu kan, apa yang terjadi? Jadi hamba. Jadi bukan rumah tangga lagi, tapi cuma tinggal bareng. Gitu kan, cuman ya kayak pemain tadi, karena sudah terbiasa aja gitu. Nah, itulah maka dari itu sebelum mencapai usia itu, sok biasakan dari sekarang minimal sebulan sekali. Nggak usah mewah lah makan di luar, nggak usah mewah di hotel bintang 5 cukup lah. Saya rasa gitu kan, staycation nggak usah sering-sering lah, cukup ya seminggu sekali itu udah lumayan gitu kan. Amin. Loh, sekarang mimpi aja nggak berani, gimana mau menjalankan kan? Mimpi itu gratis loh. Iya sih. Saya mau mimpi dulu. Nah, tapi kan pubertas ini hanya terjadi kepada laki-laki saja atau perempuan pun mengalami? Ya, sebetulnya secara umum terjadi di laki-laki. Nah, kalau perempuan terjadi pubertas itu dikarenakan apa? Karena dia sudah tanda kutip tidak mendapatkan lagi perhatian dari pasangannya. Nah, makanya mohon maaf nih, dulu pernah banyak sering isu ini Maya di negeri Wakanda. Ibu-ibu yang sosialista gitu kan senang dengan kumpul dengan berondong gitu. Itu dikarenakan apa? Bukan dikarenakan karena apa? Karena dia kurang mendapat perhatian lagi. Excitement dilayani, diberikan mungkin sekuntum bunga, diberi perlakuan istimewa, sehingga kadang-kadang ya dia karena kan perempuan sama laki-laki itu punya perbedaan hormonal kan. Nah, jadi ketika sang perempuan mengalami pubertas kedua, pasti dorongannya adalah dikarenakan dia merasa dirinya kurang istimewa di mata laki-lakinya gitu. Jadi untuk mengantisipasinya bukan hanya dari si suaminya saja, bukan hanya dari si istrinya saja, tapi berkesinambungan ya. Iya, idealnya sih memang dua-duanya punya hobi. Gitu kan. Nah, saran saya sih memang ketika banyak pasangan yang ideal ya, ideal itu adalah ketika anak sudah mulai dewasa, mereka punya banyak waktu berdua. Ya mungkin mulai lagi nih kan, anak udah pada gede-gede nih gitu kan ya. Udah sok kencan nonton bareng. Hal-hal yang dulu sering dilakukan mungkin ketika pacaran sebelum nikah, sok sekarang lakukan lagi gitu kan. Ya, ibaratnya gini, jatuh cinta pada orang yang sama untuk kedua kali kan lebih indah. Gitu. Karena gini, ada sebuah statement ya. Kalau yang nggak setuju silahkan komentar. Jika Anda jatuh cinta pada orang sama kedua kali, hati-hati. Cinta keduanya itu adalah bukan cinta pada orangnya, tapi cinta pada kenangannya. Gitu. Nah, jadi kebayang nggak kalau dia statusnya masih suami istri, terus dia jatuh cinta lagi, maka dia akan refleksnya akan mengenang masa-masa ketika dulu kan. Itu bagus kalau suami istri. Nah, yang parah itu kalau pacaran, dari rugi 12 atau pacaran. Misalkan jatuh cinta sama seorang cewek gitu kan, wah jatuh cinta, tiba-tiba putus, berapa bulan, setahun, tiba-tiba jatuh cinta lagi. Hati-hati, yang Anda cinta itu bukan orangnya, tapi kenangannya. Makanya rata-rata kurang berhasil. Gitu. Balik dari mana? Kalau pacaran ya. Kalaupun berhasil biasanya kemungkinannya ya agak sulit lah. Punya kesulitan yang sangat luar biasa untuk mengimbangi. Ya. Gitu. Jadi itu ya cukup menariknya. Jadi kalau memang ini video ini bermanfaat, mangga silahkan di-share ya ke teman-teman dulur-dulurnya, karena hanya meng-share mau makan duit hanya, tapi bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Itu saja Kang Willy, hatur nuhun, terima kasih. Ada ini jampe-jampe harupat. Baik, untuk dulur Mang Dragon tidak pernah bosan, tidak pernah lupa saya sampaikan, sarigi kedujung harti, sareng kedujung pikiran, meme praksing hati-hati mun sidik salah singkiran. Itu dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.